petani, saat ini budidaya perikanan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, akan tetapi merambah ke dalam kelompok pesantren. Selain memberikan manfaat dari segi ekonomi dan pangan, budidaya perikanan juga memberikan manfaat berupa pendidikan kepada para santri dan masyarakat sekitar. Salah satunya Pondok Pesantren di Tabalong. Yang menjalankan budidaya perikanan ialah Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Desa Bangkiling Raya, Kecamatan Banua Lawas. Budidaya perikanan ini dijalankan melalui Badan Pengelola Usaha Pondok sejak tahun 2018 dengan jenis budidaya ikan patin. Budidaya ikan patin terdiri dari 2 buah kolam besar dengan masing-masing kolam berukuran panjang 25 meter dan lebar 15 meter, di mana untuk masing-masing kolam ditebar sebanyak 7.500 benih ikan patin. Awal kami itu mendapat bantuan dari Adaru itu tahun 2018. Nah, kemudian kami bikin kolam itu 2 buah. Dan ukuran kolamnya itu luasnya 15 meter, panjangnya 25 meter. Nah, kemudian kami beli bibit ikan patinnya dan kami tebar itu sebanyak 15.000. Jadi satu kolamnya itu 7.500, yang satu kolam 7.500. Nah, jadi semuanya 15.000. Oh iya, yang pertama itu kami memelihara ikan patin ini di waktu itu kadada gendala. Soalnya dia kolam baru itu biasanya kadada gendala. Pondok Pesantren Miftahul Ulum menjadi pelopor pertama di Desa Bangkiling Raya dalam berbudidaya ikan patin di kolam tanah. Pada panen pertama dari total 15.000 benih ikan patin yang disebar, ternyata menghasilkan 14 ton ikan patin ukuran dewasa dalam jangka waktu selama 8 bulan. Di sini kami jadi memilih ikan patin itu kami tertarik untuk membesarkan. Padahal kan di sini belum ada ikan patin. Nah, jadi kami mencoba di sini memulai ikan patin. Nah, itu. Iya, di sini kami pelopor pertama. Sebelumnya di sini ya ada di sungai itu keramba. Nah, itu aja. Kalau kolam patin belum. Nah, jadi kami yang mempelopori pertama ikan patin. Ternyata alhamdulillah berhasil. Kemarin itu ikan yang 15.000 tadi itu kami panen ternyata mendapat 14 ton. Nah, jadi 14 ton itu 8 bulan lah. Dapat 14 ton gitu. Lebih lah kemarin tuh 14 ton 3 pikul. Hasil yang didapat yang dari 15.000 tadi, Pak. Sejauh ini budidaya ikan patin telah dilakukan sebanyak 3 kali, di mana untuk panen terendah yang dihasilkan ialah 7 ton ikan. Hal ini disebabkan adanya kematian pada benih ikan akibat dari pemberian pakan yang berlebih. Selama ini kan kami sudah 3 tahun lebih lah. Itu sudah kami di sini panen patin sudah 3 kali panen raya. Hasilnya yang 3 kali ini mulai pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah kami mendapatkan untung yang maksimal lah. Yang terendah yang kedua, yang panen yang kedua. Itu kemarin dapat timbangannya kemarin itu 7 ton 6 pikul aja. Soalnya kan dia mati, ada kendala kematian. Yang kemarin itu dikarenakan kami kebanyakan mengasih umpan. Nah, itu jadi ikannya fisiknya kada tahan kalau kita beri umpan terlalu banyak. Hasil panen budidaya ikan patin milik Ponpes Miftahul Ulum, Desa Bangkiling Raya, dipasarkan sampai ke wilayah luar provinsi, di mana pada setiap panen, keuntungan yang dihasilkan cukup menjanjikan. Hal tersebut tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Kalau yang pertama itu kami langsung jual ke pengepul aja sampai habis gitu. Kalau pengepul menjualnya
menurut pesanan masing-masing. Ada yang ke Sampit, ada yang ke Balikpapan, ada ke Samarinda, pesanan dari pengepul, yang pesan dari pengepul gitu. Dari modal awal itu kan kami hitung-hitung semua itu dari modal, mulai dari umpan, dari obat-obatan, itulah kami hitung. Ternyata kami dapat untung 65 juta. Ya, kemarin itu kami hitung kolam belum kami buat yang 65 juta itu. Kalau dibuat sama kolam itu 30 jutaan Jepang lagi yang bersihnya kan. Kalau di warga sekitar masyarakat itu juga mereka merasakan juga. Soalnya kan kita di sini memelihara patin, jadi kan maksudnya setelah kami berhasil mereka mengikuti. Nah itu jadi belajar sama kami lah gitulah. Ya kemarin tuh ada 21 orang yang memelihara ikan patin ini. Skalanya skala besar juga. 1 tahun berjalan, naik ke 2 tahun mereka kan mengikuti kami. Artinya kan kami berhasil, mereka juga ikut mencoba. Patin yang dihasilkan dari budidaya pesantren ini kemudian diolah lagi menjadi makanan olahan seperti pentol, nugget, dan ikan patin beku. Selain menambah nilai jual, hal ini dilakukan untuk mengasah kreativitas santri dalam upaya mengembangkan diri dan meningkatkan ekonomi pesantren menuju kemandirian. Alhamdulillah ini sudah panen yang ketiga ini kami membuat ikan beku, terus sama pentol patin dan sama nugget. Itu kalau patin beku itu jualnya kan ke Adaro, seperti rumah zakat kemarin itu masuk ke situ. Harga jualnya tuh sekitar 34.500 satu packnya. Itu dijual setelah panen aja. Nah, jadi kita jadikan ikan beku, jadi kita masukkan ke rumah zakat Adaro. Kalau untuk pentolnya itu saya kalau ada acara aja, kalau ada acara besar-besaran bisa kita bikin pentol patin. Itu 20 biji kemarin dijual 25.000. Ya, kalau saat ini kan menjadi produk unggulan lah di bidang patin ini kan. Sahabat tani, kualitas air menjadi salah satu komponen penting dalam keberhasilan berbudidaya ikan patin, di mana saat ikan berusia di atas 4 bulan, pembudidaya harus betul-betul memperhatikan kualitas air agar ikan tidak mudah stres dan tumbuh dengan baik. Kualitas air yang baik untuk ikan patin ialah air dengan pH 6-8,5. Apabila saat pengukuran tidak sesuai dari angka yang ditetapkan, maka dilakukan penambahan air dengan sistem sirkulasi. Itu kita untuk penghematan kita menggunakan usia ikan 4 bulan, dari 4 bulan baru kita adakan sirkulasi. Kalau menurut kita kualitas air ikan patin memang sangat penting, sebab di dalam kolam patin ini enggak menentu airnya. Kadang-kadang lagi panas, amoniaknya naik, timbul amoniak. Kalau lagi hujan, tenggelam lagi. Jadi kita harus rutin mengontrol airnya. Kalau di sini kita dari 6-8,5 kualitas air yang baik. Kalau selama ini biasanya kita cuma nambah air aja. Kita tambah
kalau ikan patin semakin besar, airnya semakin buruk gitu. Makanya kalau nggak 2 hari sekali lah kita tambah. Untuk menambah oksigen, menambah ikannya cepat besar gitu. Itu kita menggunakannya cuma malam aja. Biasanya dari jam 11 malam atau jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Selain itu, untuk menjaga kualitas air bisa juga dilakukan pemberian booster air dan M4. Hal tersebut untuk menjaga tumbuhnya mikroorganisme baik dan membunuh patogen penyakit pada ikan yang bisa membuat petani gagal panen. Hal terpentingnya kita harus rajin membersihkan kolam, mengontrol air gitu, memberi vitamin. Kita rajin mengadakan semacam pemberian MP4. Kadang-kadang kita beri booster air untuk pembersih air. Kalau airnya lagi keruh, kita beri booster air biasanya biar airnya bersih lagi. Kan kalau patin semakin besar semakin kadang-kadang keruh airnya. Jadi itu kita beri booster air biasanya. Untuk bobot ikan patin yang dihasilkan dari budidaya Badan Pengelola Usaha Ponpes Miftahul Ulum ini cukup memuaskan. Dengan menggunakan pakan pabrikan, ikan dewasa yang dihasilkan berukuran 1 sampai 1,5 kg per ekornya. Kalau dirata-ratakan sampai panen kadang-kadang 1,2 kilo on. Itu siap panen kadang-kadang ada yang sampai 1,5 kilo bobot berat patinnya. Per ekornya di atas 1 kilo. 1,2 kilo on biasanya. Tergantung kita sendiri. Kalau kita memang terkendala sama modal, kalau 7 on sampai 8 on bisa sudah dipanen. Cuman kalau kita masih punya stok pakan, biasanya sampai 1 kilo lebih, 1,2 kilo on lah, 1 kilo 1 on baru kita jual. Setelah dilakukan proses panen ikan, air yang ada di kolam dianjurkan untuk dikeringkan atau dikosongkan. Kemudian kolam yang sudah kosong atau kering ditabur dengan kapur dan didiamkan selama setengah bulan. Tahap selanjutnya adalah pengisian air yang dicampur EM4 perikanan dan gula merah atau molase. Sebelum memasukkan benih bibit patin, biasanya kolam kita sudut lumpurnya dulu. Habis itu kita diamkan setengah bulan. Kita kasih kapur biasanya. Habis itu baru kita isi air. Setelah isi air itu biasanya kita nunggu setengah bulan lah biasanya. Kita kasih MP4. MP4 itu kita fermentasi dulu sama gula merah. Nah kita fermentasi selama 2 atau 3 hari dulu. Baru kita tabur ke kolam. Habis itu untuk beberapa hari baru kita bisa tabur bibit. Kalau fermentasi MP4 sama gula merah tuh biar ada semacam plankton untuk makan anakan patin nanti. Jadi mereka bukan hanya dikasih makan, kita di situ sudah tersedia makanan di dalam kolam. Pertumbuhannya cepat besarnya. Menjadi pelopor pertama di Desa Bangkiling Raya, berbudidaya ikan patin di kolam tanah membuat masyarakat sekitar tertarik mengikuti jejak Ponpes ini. Terbukti, puluhan masyarakat sekitar desa membuat kolam ikan secara swadaya ataupun kelompok untuk menambah pendapatan keluarga. Di masyarakat contohnya ada banyak lah istilahnya dari BUMDes, kelompok mengikuti usaha di pondok pesantren yang dinamakan BPUP. Masyarakat antusias sekali belajar di sana dan mengikuti apa saja yang ada kegiatan di pondok pesantren khususnya di perikanan. Untuk di masyarakat ada sekitar 20 kolam ikan patin yang dibudidayakan di masyarakat Desa Bangkiling Raya serta desa tetangga kita yang ada di Desa Hapalah dan Desa Bangkiling. Masyarakat di sini karena mereka mengikuti program PAS tersebut, melihat di pondok pesantren berhasil secara 3 tahun berturut-turut dibudidaya ikan patin, antusias masyarakat itu sangat
ingin juga merasakan keberhasilan membudidayakan ikan patin tersebut, dan hasil tersebut dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di Bangkiling Raya. Budidaya perikanan yang dilakukan pondok pesantren ini didukung penuh oleh PT Adaro Indonesia melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Program ini dinamakan Program Adaro Santri Sejahtera dalam upaya menumbuhkan kemandirian di lingkungan pondok pesantren. Cerita awal ini program dari Adaro mencari pondok pesantren yang mau ikut serta punya usaha, dan agar santri yang ada di pondok pesantren bisa keluar dari pondok pesantren, tidak mesti jadi ulama ataupun kiai. Jadi tujuan Adaro yaitu santri maupun santriyah agar bisa setelah lulus pondok pesantren punya usaha, yaitu berupa kolam ikan patin, lebah madu kululut maupun telur burung puyuh betelur. Untuk program ini sangat membantu khususnya di pondok pesantren dan masyarakat. Bahkan di tahun ini pondok pesantren juga sudah mengeluarkan bahan buatan dari ikan patin berupa pentol ikan patin dan juga ikan patin beku. Alhamdulillah untuk kegiatan tersebut sangat membantu pondok pesantren dan warga desa Bangkiling Raya yang mempunyai kolam dan membudidayakan ikan patin tersebut.